Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, sesuai contoh pengerjaan soal dan contoh pengerjaan ujian Kairo berbahasa Arab. Yang pertama, awalan at-ta'bir. Jadi kalian tuliskan di lembar jawaban. Lembar jawaban terpisah dari lembar soal. Yang pertama kali at-ta'bir, seperti ini. Bagian atas ini adalah soalnya. Mister langsung berikan supaya ada referensi kalian melihat soal dan bagaimana cara menjawabnya. Yang pertama, kalian disuruh menuliskan tentang slogan akhlak mulia. Ketika kamu tuliskan dari 4 pilihan, pilih salah satu. Mister pilihkan alif, al-isratu sayyi'atu tufsidul akhlaqa al-hasanata. Yang Mbak menuliskan tentang musim semi, silahkan tuliskan. Kemarin Mister sudah beri pilihan bisa 1, 2, 3, atau 2, 3, 4, atau 1, 3, 4. Silahkan dipilih salah satunya. Kemudian yang kedua, bagian kedua adalah tentang al-qira'ah wal qissah. Ini soalnya diambil dari kisi-kisi yang diberikan dari YSIA. Berarti yang pertama, al-qira'ah wal qissah. Yang pertama, tentang al-mansur wa tuyur. Mansur wa tuyur, soal pertama. Apa yang dilakukan laki-laki tersebut setelah turun dari sungai? Fakhatafat al-hida'atu as-surah. Apa yang terjadi setelah laki turun ke sungai? Datanglah seekor elang yang mengambil dompetnya. Yang Mbak, perhatikan apabila kata dalam kurung ini silahkan tuliskan terlebih dahulu kata dalam kurungnya, kemudian kalian jawab. Yang pertama, qaidon. Artinya qaidon apa? Maknanya. Berarti artinya maknanya qaidon itu sadidul har, panas banget. Apa lawan kata farihan? Bahagia. Lawan katanya sedih, hazinan. Bentuk tunggalnya tujar, tajirun. Kemudian yang jim, madza fa'alal khalifah? Apa yang dilakukan Khalifah Mansur ketika mengetahui kesusahan sang pedagang tersebut? Sa'alal jihah allati tara at-ta'ir, menanyakan ke arah mana burung itu terbang. Wa amarahu bitafaqudi ahwali ahli tilka an-nahyah. Kemudian memerintahkannya untuk mengecek keadaan penduduk yang ada di arah tersebut. Kalau kalian mau mendekkan boleh langsung amarahu bitafaqudi ahwali ahli tilka an-nahyah, tapi itu jawabannya belum 100% tidak lengkap. Karena sebelumnya ditanyakan dulu ke arah mana terbangnya. Kemudian yang dal, berapa Khalifah Mansur itu memberi balasan apa dan kenapa kepada laki yang menemukan dompet? Diberikan mi'atu dinar li amanatihi wasidkihi, karena amanah dan kejujurannya. Yang kedua, cerita tentang Ali Mubarak ketika dia berada di Mesir. Yang pertama, alif, ada kata dalam kurung, berarti ini harus kalian artikan atau kalian cari kosakata yang tepat. Sodafathu, apa arti dari sodafathu? Apa sinonim dari sodafathu? Qabalathu. Mamudot sahlah, apa lawan kata dari sahlah? Lawan katanya sokbah. Apa jamak dari kata as-su'ubah? Bentuk plural dari kata su'ubah adalah as-so'ob. Apa bentuk tunggal dari kata ad-durus? Ad-dars. Bentuk soal kosakata belum tentu sama dengan yang Mister berikan, jadi silahkan hafalkan kosakata yang ada yang sudah Mister berikan di handout. Kemudian apa yang dilakukan para murid-murid yang tidak mengetahui bahasa ini? Yai'asu an sa'nihim, mereka berputus asa. Kenapa mereka putus asa? Karena yang tahu nggak mau ngajarin. Kalau mau dipendekkan, boleh langsung sampai yai'asu an sa'nihim, mereka berputus asa. Tidak dijelaskan sebabnya, tapi hanya diberitahu kondisi murid-murid yang tidak mengetahui bahasa Perancis tersebut. Yang jim, kenapa Ali Mubarak tidak menyerah? Bagaimana dia menyelesaikan masalah tersebut? Karena dia itu memiliki keyakinan yang sangat kuat terhadap Allah, terhadap Tuhannya, azimu thiqah binafsihi, dan percaya diri yang sangat tinggi. Kemudian Ali Mubarak menyelesaikan masalahnya dengan cara belajar dari Kutubil Atfal Al-Faransiyah, buku-buku anak Prancis. Yang terakhir, apa dari kalimat yang ada di cerita ini? Dari kalimat cerita ini ada kata, teks cerita ada kata tahdim dan banahu. Apa yang dimaksud? Kata tahdim, menghancurkan, dan banahu, membangun, itu adalah tadad yu'akidu al-makna. Antonim yang menguatkan arti suatu kalimat. Kemudian yang bagian ketiga, salisan an-nusus. Nah, ini sama.
Nanti potongan teksnya seperti ini yang diberikan dari kisi-kisi. Yang pertama ditanyakan apa judul puisi ini dan siapa yang menuliskannya. Ayyam at-Tufulah. Yang menuliskannya adalah Abul Qasim Asy-Syabi. Kemudian sama seperti yang sebelumnya kosakata kamu tuliskan apa muradif, apa sinonim dari kata ajna, nadhij. Apa lawan kata nabni, membangun nahdim. Apa bentuk tunggal dari akwah, kefs, kuh. Apa bentuk plural dari kata usyun, aksasun. Yang jim, apa keindahan kata dari falanadhijja walanathur, tidak ada, tidak tumbuh dan tidak berbekas. Itu adalah takbirun, suatu kalimat yusawiru yang menggambarkan baro'ah wa wada'ah at-tufulah. Alangkah bahwasanya masa kecil itu sangat freedom dan tidak ada bekasnya sama sekali. Boleh langsung kalau mau dipendekkan langsung dari kata baro'ah wa wada'ah at-tufulah, atau takbirun atau yusawiru baro'ah wa wada'ah at-tufulah, di korting satu kata. Kemudian yang terakhir, suruh melengkapi dari setelah dua bait ini. Di atas ini maka wanu'idu dihafalkan wanu'idu akdiya agniyata as-sawaki wa hiya talgu bil harir nasdu wa narqusu kal balabili lil hayati walil hubur. Kalau tidak hafal silakan hafalkan satu bait saja boleh. Kemudian yang terakhir rabi'an, kaidah bahasa. Yang pertama a'rib ma tahtahu khat, yang kita pelajari insya Allah yang keluar hanya SMOK saja, bisa subjek, mubtada, objek atau keterangan. Silahkan i'rab dua kata yang bergaris bawah. Cara i'rab berarti cek kata tersebut dalam kalimat. Ini kalimatnya sampai titik sini, al-fasli. Sebelumnya ada kata fi. Fi itu termasuk preposisi. Setelah ada preposisi maka dia keterangan. Berarti untuk alif al-fasli, kamu tuliskan al-fasli, kata yang bergaris bawahnya terlebih dahulu. Tuliskan ismun majrurun bil kasroh, kita pendekkan. Kemudian al-maridho, kamu cek kalimatnya dalam kalimat full sini. Atau bibuna yu'alijuna. Yu'alijuna ini adalah kata kerja. Setelah kata kerja dia bisa ada subjek, bisa ada objek. Cara membedakannya apabila subjek dia marfu, objek mansub. Karena a ini mansub, maka al-maridho cara i'rabnya maf'ul bih, dia objek mansub, tandanya bil fathah. Kemudian kalian disuruh mencari na'at, hal, khobar li fi'lin nasih, khobar harfun nasih, af'alul khamsah, asma'ul khamsah, khobar mubtada dan jenisnya, isim nakirah, dua ma'rifah. Berarti cara menuliskannya nanti seperti ini. Na'at, satu aja mencarinya. Di sini Mister berikan ada 3 na'at. Ini yang pertama bisa as-sobirotani. As-sobirotani ini na'at. Kenapa? Karena awalan dan akhirannya sama, kata keduanya disebut dengan na'at. Kemudian sayyiatin, ini na'at juga. Atau yang terakhir rojulun solihun. Rojulun solih, solih itu na'at juga. Jadi pilihannya bisa dari 3 seperti itu. Nanti kalian disuruh mencari hanya satu saja, tidak 2, tidak 3. Kemudian hal, cara mencari hal cek akhir kalimat. Biasanya terletak di akhir kalimat. Dan dia nakiroh dan mansub. Sayyiatin, in ini majrur, bukan mansub. Dirosatihima, bukan, sebelumnya preposisi. Ada kata muhlisina, terletak di akhir kalimat. Hal itu biasanya letaknya di akhir kalimat. Dia nakiroh, tidak ada alif lamnya. Dan mansub itu ina, termasuk mansub. Kemudian kenapa najihata ini bukan termasuk hal? Karena dia masuk ke khobarnya si asbaha. Asbah itu huruf fi'lin nasih. Kemudian ada kata khobar fi'lin nasih. Barusan kita bahas fi'lin nasih itu ada kata asbaha, dhalla, bata, laisa, laisat, soro, dan seterusnya. Maka yang kata pertama disebut mubtada'nya, kata keduanya disebut khobarnya. Berarti khobarnya tuliskan najihata ini. Harfun nasih juga harfun nasih itu ada kata laita, la'alla, kemudian apalagi ya, hatta, dan seterusnya ada 5. Di sini ada kata laita, al-muslimataini ini mubtada'nya, kata selanjutnya itu khobarnya. Berarti kamu tuliskan khobarnya mujtahidatani. Af'alul khamsah itu kata kerja yang diawali huruf ta atau ya, berakhiran una, ani, ina atau uai. Di sini pilihannya ini af'alul khamsah,
Kemudian ada lagi af'alul khamsah, satunya yu'alijuna. Selanjutnya asmaul khamsah hanya ada satu saja yang bisa diberikan di sini, abun, akhun, hamun, fudu. Ini ada kata akhun. Ahun, ahuhuma, maka ini termasuk af'alul khamsah karena belakangnya diberikan tambahan kepemilikan. Khobar mubtada. Nah, mubtada itu berarti letaknya di awal kalimat. Cari terlebih dahulu mana yang termasuk mubtada. Berarti kamu bagi kalimatnya menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 kalimat. Berarti cek kalimat mana yang mubtada. Mubtada al-muslimatani as-sabirotani ini bisa menjadi mubtada. Berarti khobarnya tata alamani fil fasli. Kamu tuliskan. Walan, ini bukan kata benda, berarti bukan mubtada. Laita, bukan kata benda, bukan mubtada. Ahuhuma, ini mubtada. Rojulun solihun, berarti dia khobarnya. Kemudian at-tabibuna, mubtada. Khobarnya yu'alijunal maridu amuhlisina. Ini asbah, bukan. Hamasata al-muslimina, mubtada. Khobarnya tu'addi ilan najai. Silahkan tuliskan salah satu dari kalimat yang khobar tersebut. Kamu disuruhkan tuliskan khobarnya mana. Misal berikan contoh, yu'alijunu al-marido. Jenis khobarnya itu apa? Karena dia diawali yu'alijuna, maka dia termasuk khobar jumlah fi'liyah. Kalau diawali kata benda yang ada kepemilikannya huhumahum belakangnya, maka termasuk jumlah ismiyah. Kalau jumlahnya satu saja dia khobar mufrad karena tunggal. Kalau dia diawali ada preposisi khobarnya, maka dia khobar harfun jar. Kalau dia preposisi selain huruf jar, maka khobar dorof makan. Khobar dorof saja biar mudah. Kemudian disuruh mencari nakiroh. Nakiroh cari kata yang tidak ada alif lamnya. Yang terakhir makrifah, kita mudahkan saja cari dua makrifah, dua kata yang berawalan alif lam dari teks yang ada, kemudian tuliskan. Kenapa itu jenis makrifahnya apa? Makrifah bil alif lam, koma bil alif lam, seperti itu.